Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali di pagi hari ini kita akan mengawali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan percayakan kepada kami, untuk kembali kami boleh beraktivitas melakukan tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Sebelumnya ya Bapa, kami mohon pimpinan dan pertolongan-Mu di saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami dapat memahaminya dan kami ingat serta lakukan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang menarik janggutku, yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah telah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, selamat pagi. Saudara pernah melihat gambar atau patung 3 ekor kera yang dimana yang satu sedang menutup telinga, yang satunya lagi sedang menutup mata, dan yang ketiga menutup mulutnya. Ya, saudara sering mungkin melihat gambar yang seperti itu. Dan sekarang ini memang bukan hanya kera, tapi ada anak kecil yang sedang seperti itu, ada juga ya orang-orang dewasa atau apapun juga. Tapi yang satu sedang menutup telinga, menutup mata, dan menutup mulut. Saudara masih ingat artinya? Karena kalau sekarang tadi katakan bukan hanya kera, tapi bisa manusia. Tapi artinya sama, memiliki tujuan yang sama, makna yang sama. 3 kera ini saudara-saudara asalnya dari kisah tradisional Jepang sebenarnya, di mana ketiga kera ini bernama Misaru, Iwasaru, dan Kikasaru. Di sana dikatakan Misaru tidak mau melihat yang jahat atau setan, maka ia menutup matanya. Iwasaru, kera yang kedua, tidak mau berbicara yang jahat, berbicara setan, maka ia menutup mulutnya. Kikasaru tidak mau mendengarkan suara yang jahat atau suara setan, maka ia menutup telinganya. Dan saudara, ini bisa mengingatkan kita akan 3 hal, yaitu menutup mata terhadap pandangan yang buruk, ya, artinya tidak hanya melihat kekurangan semua orang. Menutup telinga dari suara atau hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak perlu didengar. Menutup mulut dari perkataan yang jelek untuk sesuatu yang tidak perlu dibicarakan. Nah saudara, saya ingat 3 kera ini ketika membaca soal mulut dan telinga dalam kitab Yesaya yang kita baca tadi. Bagaimana mulut dan telinga seorang murid yang baik, seorang anak Tuhan. Karena kita tahu bahwa mulut dan telinga
Tuhan berikan kepada kita tentu bukan sekedar ada, tetapi tentu dengan maksud yang baik, untuk hal-hal yang berguna. Dan ini yang kemudian Nabi Yesaya katakan dalam ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Lidah yang Tuhan berikan bukan hanya sekedar untuk berkata-kata atau berkata-kata bicara secara sembarangan. Bukankah seorang murid juga diajarkan untuk berkata-kata dengan santun? Menggunakan kata-kata yang baik. Ya, di sekolah biasanya diajarkan. Saya ingat waktu SD kelas 1, kalau mau ke belakang atau ke WC, selalu tadinya kita anak-anak bicara, "Bu, mau pipis." Ibu guru mengajarkan, "Bu, saya permisi mau ke WC atau mau ke belakang." Nah, saudara, kita diajarkan menggunakan kata-kata yang baik, dan itu terbawa dalam kehidupan kita setiap hari. Dan yang Yesaya ingatkan di sini adalah lidah seorang murid Tuhan. Bukan hanya untuk berbicara, tapi juga untuk menyampaikan, ya, berpenghiburan dan penguatan di tengah dunia yang penuh dengan kelelahan dan juga beban. Bukan hanya sekedar berbicara, tapi bagaimana tadi membawa dampak, bisa menguatkan, bisa menghibur. Seorang murid Tuhan dipanggil untuk menjadi suara pengharapan. Dan ini memang menantang kita untuk bisa berbicara dengan kasih, dengan bijak, dan penuh pengertian. Bukan asal bicara, atau bahkan bukan berbicara untuk menjelekkan yang lainnya, tapi untuk membangun. Seorang murid yang baik dan juga bertanggung jawab akan mendengarkan juga dengan baik apa yang diajarkan oleh gurunya, sehingga dia tahu dan mengerti yang diajarkan itu. Ya, bukankah waktu kita sekolah juga sudah merasakannya? Misalnya, ketika ada pelajaran matematika, pelajaran fisika atau kimia, yang di situ penuh dengan rumusan-rumusan yang tidak mudah juga. Kita harus menyimak dan mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh guru, sehingga kita mengerti dan tahu bagaimana harus mengerjakannya. Telinga seorang murid yang siap mendengar setiap hari. Saudara, begitu juga sebagai murid Tuhan. Bagaimana kita membuka telinga kita setiap hari atau pagi untuk mendengar dan memahami firman Tuhan. Tentu di sini ada kerinduan untuk terus belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Karena mendengarkan Tuhan lebih dulu akan membentuk apa yang kita katakan kepada sesama, atau memampukan kita berkata-kata dengan baik. Karena itu, saudara, dalam menjalani hidup kita setiap hari sebagai murid Kristus, mari kita kembali perhatikan kalimat mempertajam dari seorang murid. Itu adalah pendengarannya, bukan lidahnya. Pendengaran yang tajam artinya peka terhadap suara Allah, dan dengan sikap yang seperti inilah, maka kita dimampukan untuk menumbuhkan kekuatan dan pengharapan baru melalui kata-kata kita kepada mereka yang letih lesu dan berputus asa. Sekarang kita lihat pada diri kita sendiri, pada diri kita masing-masing. Mana yang lebih tajam? Telinga kita atau lidah kita? Baiklah, kita mempertajam pendengaran kita terhadap suara dan kehendak Tuhan. Tutup telinga terhadap hal-hal yang tidak berguna, yang mungkin bisa membuat kita juga takut, atau yang mungkin menjauhkan kita juga dari Tuhan. Tutup telinga kita terhadap hal-hal yang tidak berguna, supaya kita dimampukan untuk melembutkan mulut kita bagi sesama.
Kita tutup mulut kita terhadap perkataan yang sia-sia, terhadap perkataan yang tidak benar. Tapi kita membuka mulut kita, melembutkan kata-kata kita bagi sesama. Jadi, jadilah seorang murid Tuhan yang memiliki lidah yang bijak, telinga yang peka, dan hati tentu yang taat. Sehingga baik perkataan maupun tindakan kita bisa mencerminkan kasih dan kebenarannya, serta dapat menjadi berkat bagi yang letih lesu. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Engkau melengkapi hidup kami dengan telinga, dengan mulut, di mana Engkau menginginkan kami untuk kami mau dengaran akan firman Tuhan, suara Tuhan, sehingga dengan itu kami juga dapat mengucapkan kata-kata yang baik. Ya Bapa, tolonglah kami untuk kami dapat melakukan hal itu. Kami mau percayakan hanya di dalam pimpinan dan pertolongan-Mu saja. Begitu pula kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah kami dapat hidup sebagai anak-anak Tuhan yang boleh menjadi terang bagi sekitar kami. Mampukan kami ya Bapa, dengan pertolongan-Mu kami boleh terus belajar melakukan itu. Terima kasih Bapa, kami mau percayakan kehidupan kami, kerja kami, tanggung jawab kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.